kepada Wahidin dulu sebagai ketua ya di ketua UKM di KSR itu sendiri ya. Mengenai KSR, apa sih Kang Wahidin KSR itu? KSR itu memang singkatan dari Korps Sukarelawan dan itu salah satu anggota dari Palang Merah Indonesia, di mana anggota Palang Merah Indonesia itu ada 4 namanya ya. Yang pertama KSR, ya. Terus KSR, PMR dan DD. Nah, di mana salah satunya memang KSR itu Korps Sukarelawan. Sejauh ini memang tugas KSR itu ya tidak jauh, lebih kepada membantu orang, entah dalam hal apa ya kan. Pastinya memang intinya membantu orang gitu kan. Karena memang tugasnya KSR namanya relawan, yang namanya relawan ya bantuan, yang namanya bantuan pasti membantu orang gitu. Anda kan sebagai ketua di UKM sendiri, udah terbentuk susunan organisasinya ya, struktur organisasinya ya? Ya jelas. Coba dijelaskan mengenai struktur organisasinya di UKM kampus Isipaya ini. Nah, kalau masalah tentang struktur organisasi di UKM KSR Hospisi Banten Raya, di mana kita ini rilis pertama kali ada UKM di Hospisi Banten Raya, dan salah satunya mungkin UKM KSR. Kalau masalah struktur di sini memang ada yang pelindung ya Bang ya, ada pelindung, pembina, komandan, dan wakil komandan, biasa sekretaris, bendahara. Seksi-seksinya saya kurang ini nanti biar Bang Taryono menjelaskan seksi-seksinya karena dia bagian seksi isi Seksi ya? sangat seksi itu Kan taruhnya bisa ditambahkan ya. Kalau di KSR alhamdulillah tadi sudah dikatakan sama komandan. Jadi emang kalau di KSR kalau di lain organisasi menurut ya, karena di bawah Korps PMI namanya juga markas. Jadi salah satunya kita sebagai anggota relawan namanya Korps Sukarelawan. Jadi emang komandan di lapangan. Tentunya kalau kita di Stisi Banten Raya, kita punya namanya komandan, sebagai komandan, sekretaris bendahara, dan kita punya 4 seksi. Seksi yang pertama adalah seksi tentang pengembangan masyarakat, itu khusus buat KSR kita mengabdi di masyarakat. Yang kedua adalah seksi pengkaderan, itu adalah menerapkan inti dari pembentukan UKM. Jadi inti dari kepala-merahan kita harus masukkan ke dalam tadi pemikiran di dalam anggotanya. Dengan 7 prinsipnya ya kan, kemanusiaan dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah seksi kesehatan, Yankes. Jadi emang Yankes ini membidangi 2 bidang. Yang pertama adalah membantu penyebaran tentang informasi donor darah dan juga pelayanan kesehatan di kampus. Dan memang masih belum maksimal karena memang masih terbentuk juga kemarin ya, pas Januari kemarin tanggal 9 kita deklarasi, tanggal 30 kita sudah mendapat nomor unit dari PMI Kabupaten Pandeglang. Yang sudah resmi ya? Sudah resmi, kita sudah diakui oleh PMI Kabupaten Pandeglang sebagai organisasi Korps Sukarelawan unit Stisi Banten Raya. Karena KSR itu ada 2, KSR markas dan juga KSR unit di perguruan tinggi. Jadi memang ada 2. Selain di Stisi, di mana lagi kan? Stisi kalau di Pandeglang itu ada statistik ada 2 lagi. Yang pertama Unmak, yang kedua Spaceman. Bagaimana hubungan dengan mereka? Ya, alhamdulillah kalau segi dari informasi kita sering nyambung ya. Kemarin juga ketika orientasi pelanggaran kita juga nyumbang mendang dari UKM Unmak KSR-nya. Dan secara emosional juga udah dekat karena memang sering gabung juga ke lantas. Untuk KKM sendiri, apakah posisi di KSR UKM ini? Ya, di Stisi sebagai ketua divisi pengembangan karakter tentang kepelanggaran di UKM. Ya tadi salah satunya adalah membina ya dari awal ya, dari pendidikan dasar KSR-nya, setelah itu menumbuhkan, karena tidak sembarangan orang bisa
sehingga ada wadah itu untuk menaunginya, yaitu di pengembangan karakter. Pertanyaan untuk kamu ini sampai sejauh mana sih UKM di KS bisnis Pandana ini perkembangannya? Perkembangannya, kalau untuk perkembangan sejauh ini kita punya beberapa program. Yang saya katakan tadi bahwa ketika Bung Alan mengatakan tentang apa itu KSR, dan saya cuma bilang bahwa membantu orang. Kalau saya mengatakan bahwa keseluruhan memang banyak kegiatan-kegiatan KSR itu, makanya saya katakan cuma bantu orang. Kalau saya ceritakan sampai pagi, gitu, karena sangat banyak sekali kegiatan. Banyak sekali ya kegiatannya untuk di KMKSR Partisipatan ini. Kalau untuk perkembangan sejauh ini kita punya beberapa program, dan kemarin sudah dilaksanakan kegiatan orientasi kepala merah, yang dimana kemarin itu diikuti oleh beberapa mahasiswa, dan juga kita mengundang dari UKM yang lain dari SDISIP, dan juga UKM KSR di luar mengundang juga ya. Nah, sejauh ini memang kita sudah banyak beberapa program yang sudah kita susun. Salah satunya ya yang orientasi tentang kepala merahan. Setelah itu kita sudah melaksanakan latihan rutin setiap hari Selasa. Sebetulnya hari ini kita jadwal latihan rutin jam 4 di tempatnya biasa di markas Pandeglang. Dan kalau misalkan masalah tempat kita bisa dikondisikan. Kita pengennya pihak kampus memfasilitasi untuk tempat pergi ke Swiss gitu kan. Biasa kalau kamu bisa menjadi Luar biasa sekali. Kita pengen coba untuk latihan bukan KSR di Stadi Bandung ke Swiss. Ya, karena memang awal mula yang mendirikan Palang Merah itu Jen Hendry Dunan, orang Swiss ya. Ya sudah. Tadi kan berbicara latihan. Emang apa sih pelatihan apa aja yang dilakukan? Kemarin kita baru pertama kali perdana latihan, yaitu memperkenalkan apa itu KSR, kegiatan apa saja dan materi apa saja di KSR. Dan untuk ini minggu ini kita akan latihan tentang lebih kepada manajemen bencana nanti, dan teman-teman relawan untuk UKM KSR nanti dilatih bagaimana memang manajemen bencana. Untuk pertanyaan teman-teman berdua nih tadi dulu, sejak kapan sih bergabung kepada PMI ya? KSR itu sendiri? Kalau saya pertama kali gabung di Palang Merah Indonesia ketika waktu saya SMP di Pandeglang, yaitu di mana SMP itu tingkat manja dari SMP sampai SMA. Ada tingkatannya ya? Ada tingkatan. Jadi kalau tingkatan SD itu mula, SMP dan MT sederajat itu madya, SMA, SMK dan sederajat itu wira, dan untuk perguruan tinggi yaitu KSR. Untuk Kang Taryono dari kapan gabung ke TNI? Kalau di SMP, kalau saya SMA ya. Memang waktu itu di SMP-nya di Dede. Jadi pas kelas 1 SMA saya gabung. Setelah itu ya gabung juga dengan di Markas. Kalau dulu kita ada namanya Portis, Forum Palang Merah Remaja, itu di Kabupaten Pandeglang. Untuk kalian berdua nih, kenapa sih gabung ke PMI? Apa alasannya gitu? Untuk saya, kenapa saya gabung di Palang Merah Indonesia? Perlu tahu buat kawan-kawan semua yang memang lihat video ini, dan saya harapkan seluruh Indonesia, kayaknya seluruh dunia supaya lihat kenapa alasan saya untuk mengikuti organisasi Palang Merah Indonesia. Kalau saya boleh mengatakan bahwa kenapa saya pengen mengikuti organisasi Palang Merah Indonesia, karena jarang sekali orang yang mau menjadi relawan. Jarang. Karena kenapa? Karena di relawan ini adalah hanya untuk orang-orang yang memang punya jiwa.
jiwa apa ya, pastinya jiwa sosial kan. Nah, di mana memang di Palang Merah Indonesia ini seseorang sangat sekali memang jarang yang mengikuti, yang mau bahkan yang mau menjadi salah satu anggota Palang Merah Indonesia gitu. Karena di Palang Merah Indonesia itu memang benar-benar ya dikatakan kita butuh power, butuh kekuatan untuk membantu orang lain gitu. Jadi alasannya bukan materi semata ya. Bukan. Kalau kita mencari materi, dan pernah saya mengajak kepada teman-teman semua bahwa ketika kalian mengikuti Palang Merah atau bergabung menjadi anggota Palang Merah Indonesia, kalau kalian ingin cari hidup di Palang Merah Indonesia, pergi saja dari sekarang. Kalau niatnya memang mencari hidup, ya kan? Tapi kalau kalian mau menghidupkan Palang Merah Indonesia, silahkan bergabung, karena kalian salah datang dan kalian salah tempat, salah wadah. Memang kalian tujuan utama niatnya untuk cari hidup di Palang Merah Indonesia, tapi kalau memang untuk menghidupkan Palang Merah Indonesia, silahkan gabung. Dan salah satunya Bung Alan memang pengen bergabung dengan Palang Merah Indonesia. Luar biasa ya. Saya tunggu. Untuk Kang Keterangan sendiri, apa sih Kang alasannya masuk KMI? Ya, sebenarnya kalau dalam agama ada 3 faktor kalau mau membantu ya. Kalau dengan tidak kekayaan, maka dengan tenaga, kalau nggak dengan doa. Nah, kekayaan kan mungkin sulit ya. Nah, tenaga yang ada. Nah, salah satunya adalah organisasi kami yang bidang dengan kebencanaan, sukarelawan dan sebagainya. Intinya lagi gitu. Jadi kalau dibilang ini sebenarnya tadi juga terjerumus juga ke PMI. Karena dulu pas SMA ya, pas SMA jadi sama guru itu ikut PMR ya. Apa itu PMR? Saya nggak tahu juga kan. Ikut-ikutan aja kali ya. Ikut, tapi ketika masuk kayaknya bagus ya, bagus. Khususnya untuk pembinaan pengembangan jiwa kita, kemanusiaannya ya kan, dan sebagainya. Yang tentunya ketika sudah masuk, karena di PMI itu banyak kegiatan ya, banyak kegiatan kalau kita bilang baik kebencanaan, pembinaan relawan, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Di situ yang ada minat untuk melanjutkan tentang Palang Merah. Tentunya tidak asal masuk ya kan, bahwa organisasi ini kompeten kok untuk kita masuk dan mengembangkan diri. Karena banyak organisasi ketika kita masuk tapi tidak bisa mewakili jiwa kita juga sama aja kan. PMI kalau kita dibilang bahwa ketika kita masuk, kalau untuk kemanusiaan ya sangat diperhitungkan ya kan, baik kita PNS dan sebagainya. Tentunya juga banyak ilmu yang didapat dari kebencanaan, kemasyarakatan dan sebagainya. Di situ sih. Di situ ya. Untuk teman-teman berdua ini, apa sih yang mendorong teman-teman berdua sampai mendirikan UKM kayak bisnis partner saya ini ya? Ya sebenarnya tuh kalau kita secara lihat dari visi dari universitas ada 3 ya kan. Salah satunya adalah pengembangan karakter mahasiswanya. Tentunya kalau kita ingin merangkul sesuatu, kita harus punya organisasi yang membidanginya. Salah satunya Diskusi Bantu Remaja. Saya pikir banyak alumni dari Palang Merah Remaja, sehingga kita berkeyakinan bahwa kita bentuk di sini dan juga merekrut mereka untuk bergabung lagi menjadi sukarelawan. Tentunya pemikiran mereka juga dapat tereksplor dengan baik, khususnya tentang bagaimana membantu orang lain, bagaimana menggerakkan orang lain untuk tadi sama-sama kita berjuang ya, untuk saling menolong kan intinya. Seperti kata Pak Ketua bahwa tadi ketika kita tidak punya dana, maka tenaga kita bisa disumbangkan untuk orang lain. Gitu. Kalau yang tidak bisa juga, tadi yang terakhir adalah doa ya kan gitu. Bagaimana untuk memberikan supaya sumbang ada. Saya pikir potensi titik Manggarai untuk dikembangkan, khususnya di Pandeglang ya kan, dan juga untuk tadi mewarnai kehidupan di kampus. Karena salah satu dari UKM kan kegiatan mahasiswa, salah satunya mewarnai kehidupan kampus. Bagaimana kampus itu bisa tadi berkembang. Kalau kita bisa terjun di Palang Merah, kenapa tidak untuk mengembangkan Palang Merahnya kan gitu. Lebih ke situ sebenarnya. Yang udah tahu kan nggak asing lagi ya, kayak juga kayak sering sudah tahu gitu ya. Tadi kan ada perekrutan, sampai sejauh mana perekrutan kayak sendiri?
15 itu tentatif untuk di awal ya, di awal untuk pengembangan. Ya ke depan ya tentunya kalau organisasi pengen lebih dari itu kan, ya, yang lebih dari yang sebelumnya. Sosialisasi yang teman-teman lakukan itu untuk merekrut apa? Ya, kita punya divisi namanya divisi humas ya. Humas. Kita divisi humas, ada juga blogger tentang kehumasannya. Di situ namanya Stisi PMI Banten Raya, KSR khususnya KSR Stisi Banten Raya blognya, dan juga FB-nya itu untuk memberikan informasi kepada khususnya mahasiswa Stisi Banten Raya dan umumnya kepada orang lain bahwa kegiatan KSR Stisi itu ini loh. Nah itu juga sebagai wadah kita untuk memperkenalkan. Kalau orang kan kalau di PPMI bilang bahwa tak kenal maka tak sayang, ya kenalkan dulu KSR-nya, baru kita karena ada juga prinsip bahwa ketika orang mendaftarkan diri dengan sukarela maka dia akan bertahan lebih lama. Tapi kalau kita minta untuk bergabung dan sebagainya, maka sifat relawannya itu akan tidak terlalu lama ya. Nah, ini yang kita harapkan bahwa dengan adanya blogger, dengan adanya Facebook yang kita informasikan bahwa memberikan supaya mahasiswa Stisi Banten Raya minat terhadap KSR gitu. Ya mungkin dari 2 bulan nanti bisa ke depan bisa lebih bertambah anggota kita, itu harapannya. Untuk Kang Wahid ini, mungkin teman-teman atau mahasiswa Stisi Banten Raya yang belum tahu KSR itu apa, tetapi bagaimana supaya ikut gitu, supaya ikut dalam KSR, apa sih persyaratannya itu? Sejauh ini untuk bagi mahasiswa Stisi yang tidak mengetahui atau belum tahu mengenai UKM KSR ini, terus pas mereka lihat video ini, mereka ingin mengikuti UKM KSR ini. Bagaimana sih teknisnya? Kalau untuk berbicara persyaratan untuk mengikuti jadi anggota KSR di Stisi Banten Raya, salah satu persyaratannya yang paling terpenting adalah niatnya. Ya. Niat apa? Niat pengen peduli terhadap orang lain, itu saja. Itu yang paling pertama. Persyaratan khusus ya. Persyaratan yang khusus malah itu niat yang memang pengen peduli terhadap sesama itu. Nah mungkin kalau secara berkas ataupun ini ya persyaratannya ya tinggal tulis biodata kan ya, namanya siapa, Artinya mahasiswa Stisi Banten Raya. ya pastinya Memang itu ya yang Iya. ada di Stisi. Itu umurnya sebenarnya lebih ke 18 tahun karena emang itu udah standar di markas atau di PMI bahwa 18 tahun atau sudah menikah. Untuk mengikuti keanggotaan menjadi anggota itu kan ya. 18 tahun atau sudah menikah, karena di bawah itu adalah biasanya PMR ya. Nah khususnya di Stisi Banten Raya tadi adalah dia anggota atau mahasiswa di Stisi Banten Raya umurnya 18 tahun sampai 36 tahun, jadi Ada batasan umur juga ya? Kalau KSR ada dibatasi sampai 36 tahun. Karena ketika lewat itu sudah menjadi TSR, tenaga sukarela, jadi nggak bisa lagi dalam TSR. Dan mungkin faktor umur dan sebagainya. Tentunya wanita dan pria. kalau pensiun udah masuk. Udah masuk ya? Coba lihat ketinggalan apa gimana? Harapan teman-teman dari UKM ini, harapan kepada kampus ini, bagaimana sih harapan untuk kemajuan KSR ini? Ya, tentunya kalau tidak ditopang dengan support dari kampus, baik dari pendanaan ya, tapi yang lebih terpenting daripada pendanaan adalah support atau bantuan materi lebih ke support bagaimana kita melaksanakan koordinasi. Dana kita bisa cari dari luar kan. Kalau supportnya kurang dari kampus, maka itu lebih enak karena kita bisa explore diri kita tentang peranggaran dengan support bantuan kampus itu Sendiri ya. Karena UKM juga salah satu pendukung dinamika di kampus itu sendiri ya. Dulu bisa maju dengan ada UKM ya. Teman-teman berdua nih dari Wahid dulu ya. Pertanyaannya apa sih suka duka di Wahid aja ya. Ketika saya bergabung dengan Parlemen Indonesia, bagi saya
nggak ada dukanya, sebenarnya suka. Karena walaupun keadaannya duka dan saya coret jadi suka. Jadi suka ya. Karena memang saya suka suka membantu memang. Begitulah kalau berbicara tentang suka duka, dan saya tidak bisa bercerita banyak malah karena banyak sekali ya. ya itulah sekali kegiatan-kegiatan yang pernah saya lakukan di Pangandaran Indonesia yang membuat saya sampai saat ini tetap bertahan. Kenapa? Karena bertahan dan ingin terus bergabung dengan Pangandaran Indonesia. Pernah punya kejadian di mana dulu ada yang membutuhkan darah, ya, dan itu golongan darahnya dia itu terkena penyakit DBD, demam berdarah, dan trombositnya keluar, dan dia golongan darahnya O sampai sujud ke kaki. Terima kasih karena waktu itu kita cari kantung darah, golongan darah O trombosit itu nggak ada. Itu tempatnya waktu itu di rumah sakit Serang, nggak ada, habis di Serang itu habis golongan darah O, dan akhirnya saya di Malang, alhamdulillah itu. Tapi ya tentunya ketika kita bicara kalau memang ikut juga di PMI, ya ketika hari Lebaran ya, karena membanjir dulu pernah di Patia. Jadi memang ketika hari raya masih di lapangan. Jadi memang ketika hari dan dengan membantunya orang lain tadi, dengan walaupun tidak punya dan sebagainya, maka kepuasan itu ada sebenarnya. Nah itu jangan sebenarnya yang ini oleh PMI. Saya pernah membina 3 desa di Labuan, di Kubang Kampung, dan di Perdana tentang pengurangan. Yang nyari dana tidak ada. Tapi kalau mau gabung dan mau ikut bisa aja sama kita gitu. Seberapa penting sih mahasiswa harus mengikuti UKM ini, terutama untuk mahasiswa saya? Ya kalau kita bilang penting, nggak kayak makan nasi ya. Karena emang kalau mau gabung khususnya di Pangandaran ada wadahnya. Tapi ketika emang masuk di situ ya harus mereka harus bisa berbuat. Tentunya walaupun tidak bisa untuk orang lain, untuk diri sendiri. Nah dengan belajar khususnya di dalam Pangandaran itu. Karena dengan belajar pasti bisa untuk diri sendiri kan. Kalau emang mau bisa menyangkut ya itu kita bisa ya kan, dengan menanam bisa mencangkul. Tentunya kalau di PMI kan ditugaskan ya. Ketika ada bencana butuh tenaga yang memang itu ya. Jadi memang sesuai dengan tugas kasih orangnya. Kalau di kita pelayanan itu adalah untuk tadi menyatukan keluarga yang hilang. Itu RFL. Dan masih ada lagi, ada dapur umumnya, ada asesmen dan sebagainya. Jadi memang banyak cara untuk menyalurkan bakat, itu yang tidak hanya satu gitu oleh PSR. Tadi kan Sebenarnya kalau setelah kita 2016, dia memang ada pelatihan dasar PSR, ada pembentukan dewan daerah desa, kita lihat di restorannya, dan juga ada beberapa lagi kegiatan yang memang untuk peningkatan khususnya UKM PSR. Tapi yang terdekat itu adalah tentang dewan daerah sebagai tadi diskusi benar. Satu tahun kali, dan itu ada generasi lagi. jadi bagi teman-teman mahasiswa pengen mengikuti setelah mendengarkan bincang-bincang Itu cara mendaftar juga ada speknya, pendaftaran, keanggotaan. Tapi yang terpenting adalah tadi masuk dulu di dalam lingkungan kampus. Nanti kita buka mungkin nanti di rekrut yang baru lagi, pengkaderan yang baru lagi. Nah itu mencari kader yang mengajak mahasiswa spesifik untuk terjun atau gabung di ASR spesifik Pangandaran ini, bagaimana kira-kira? Kalau berbicara tentang mengajak, itu kita berbicara tentang teknis, cara bagaimana kita mengajak kawan-kawan yang memang belum tahu tentang Palang Merah Indonesia ataupun PSR atau yang ingin menjadi anggota PSR di UKM Stisi Tanah Raya ini. Nah, kalau memang untuk teknis, saya lebih menekankan kepada memang tadi kita sudah sosialisasi lewat media pun kita sudah ya. Nah,
misalkan untuk berbicara tentang teknis bahwa ketika kita punya program tentang tadi kita program ke depan itu tentang donor darah dengan cek darah, dan itu sudah menjadi salah satu promosi bahwa UKM KSR di Stitch Banten Raya itu ada. Intinya kalau untuk mengajak sih kita bisa lewat lisan ataupun lewat tulisan, tapi yang lebih ditekankan adalah saya lebih sering mengajak kawan-kawan teman-teman yang lain lewat lisan dan mengajak ayo kita ikut KSR di UKM Stitch Banten Raya. Saya tidak akan mengatakan bahwa keuntungan mereka ketika mengikuti KSR di Banten Raya, tidak, karena mereka akan tahu sendiri ya apa yang akan mereka dapatkan mengikuti UKM Stitch Banten Raya. Saya yakin ketika mereka mengikuti kegiatan apapun itu dan salah satunya UKM Stitch Banten Raya, mereka akan menjadi orang yang berkualitas dan berkarakter. Untuk teman-teman berdua nih, pertanyaannya sekarang, apa sih harapan untuk UKM Stitch Banten Raya Harapan saya ke depan yang pasti adalah UKM KSR ini tetap berjalan. Jangan sampai kita sebagai perintis yang awal mendirikan UKM KSR Stitch Banten Raya hanya sampai di sini. Dan yang saya harapkan adalah ke depannya terus berjalan, generasi-generasi seterusnya terus berjalan, bukan hanya berjalan, dan saya harapkan terus berkembang dan bisa berperan aktif di kampus di Stitch Banten Raya dan umumnya di luar kampus untuk masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk Kang Taruna sendiri harapannya? Ya, harapannya satu, punya manfaat. Jadi kalau organisasi tanpa ada manfaat bohong. Jadi ke depan ada punya manfaat lebih baik khusus mahasiswa maupun untuk masyarakat. Itu aja. Kalau untuk berkembang tergantung manfaatnya. Karena manfaatnya kalau dirasakan pasti berkembang. Pesan kepada mahasiswa agar mengikuti KSR. Ya, membantu itu tidak rugi. Ya, membantu itu tidak rugi. Itu aja. Tapi kalau mau gabung ya ikut boleh. Gampang ya, penting ada kemauan ya. Ya. Sebelumnya nih terima kasih sudah datang ke studio LPM, telah menyempatkan waktunya buat KSR, terutama dari Kang Taruna dan Kang Muhyiddin untuk bisa datang ke sini, gitu ya. Menyempatkan waktunya. Terima kasih kan, ada waktu dan ya kan. Terima kasih dari KSR.